Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Hasan Al-Mursid, NIM 077 dari tingkat 3B, Prodi D3 Perawatan Purwokerto. Di sini saya akan memaparkan matrik berdasarkan video yang telah saya buat terkait pengkajian perawatan keluarga pada pasien hipertensi. Yang pertama tujuannya, yaitu pengkajian keperawatan pada klien keluarga yang menderita hipertensi dengan fokus studi ketidakefektifan manajemen kesehatan. Adapun teorinya yang didukung dari Nanda tahun 2018 bahwa ada beberapa keluhan yang dikaitkan dengan hipertensi seperti sakit kepala, jantung berdebar-debar, dan rasa berat di tengkuk. Kemudian kasusnya yang saya peroleh pada pasien Nyonya M mengatakan sering pusing, sakit kepala, tengkuk terasa berat dan sakit, namun masih beranggapan hanya sakit seperti biasa. Kemudian juga tidak dapat menjawab pentingnya pengobatan untuk hipertensi. Kemudian juga keluarga tidak mengetahui cara mengatasi dan menangani penyakit hipertensi ini. Selain itu, Nyonya M juga mengatakan tidak rutin untuk kontrol ke rumah sakit terkait penelitiannya, penyakitnya. Kemudian data objektifnya, Nyonya M tampak bingung dengan penyakit yang dideritanya dengan pemeriksaan tekanan darah terakhir yaitu 150/90 mmHg. Kemudian pembahasan yang dapat dicantumkan bahwa Nyonya M tidak melakukan kontrol secara rutin, tidak melakukan tindakan pencegahan terhadap risiko penyakit hipertensi ini, dan pemeriksaan terakhir pada tekanan darah Nyonya M yaitu 150/90 mmHg sebagai bukti Nyonya M mengalami hipertensi. Adapun kesimpulannya yaitu pada kasus hipertensi dengan ketidakefektifan manajemen kesehatan ini akan ditemukan pada klien terdapat keluhan pusing, nyeri di tengkuk, kurang pengetahuan, dan akan pengobatan hipertensi dan mengalami kegagalan dalam memasukkan regimen terapeutik. Selanjutnya yaitu memaparkan diagnosa keperawatan hipertensi. Faktor yang berhubungan yaitu ketidakefektifan manajemen kesehatan ini antara lain seperti kurangnya pengetahuan, kurangnya pendidikan kesehatan terkait hipertensi, dan konflik pengambilan keputusan yang ada, sehingga dapat diperoleh didukung dengan kasus Nyonya M tidak dapat menjawab pentingnya pengobatan untuk hipertensi, keluarga tidak mengetahui cara mengatasi dan menangani penyakit hipertensi ini, dan kurangnya pengetahuan faktor penyebab dan tanda gejala terkait hipertensi. Sehingga kasus diagnosa perawatan yang saya ambil yaitu ketidakefektifan manajemen kesehatan pada penyakit hipertensi karena Nyonya M mengeluhkan pusing, pegal di tengkuk, namun masih beranggapan hanya sakit seperti biasa. Selain itu juga pasien juga kurang mengetahui bagaimana pengobatan penyakit hipertensi ini, sehingga dapat disimpulkan diagnosa ketidakefektifan manajemen kesehatan yang dilakukan pada Nyonya M hipertensi yang menunjukkan data kegagalan dalam memasukkan regimen terapeutik sebagai pilihan yang tidak efektif dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya yaitu perencanaan keperawatan. Tugas keluarga terdiri dari 5, yaitu mengenal masalah kesehatan, memutuskan cara perawatan yang tepat, mampu merawat anggota keluarga yang sakit, menciptakan lingkungan yang menunjang kesehatan, dan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada seperti puskesmas misalnya. Kemudian saya lakukan kunjungan 3 kali yaitu tanggal 26 sampai 27 Oktober tahun 2020 kepada Nyonya M. Kemudian kasusnya yaitu dalam pengolahan ini yang perlu dicapai yaitu dengan cara pendidikan kesehatan agar Nyonya M mengetahui bagaimana penyakit hipertensi tersebut. Adapun kesimpulannya, rencana tindakan keperawatan ini yaitu didasarkan dengan NOIC dan NIC dengan mempertimbangkan pada 5 tugas yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian selanjutnya yaitu tindakan perawatan. Teorinya, perilaku keluarga yang apatis dan tidak dapat memutuskan merupakan hambatan dalam implementasi perawatan keluarga menurut Friedman dan Merlin tahun 2010.
Adapun kesimpulannya, yaitu Nyonya M sudah melaksanakan dengan baik secara pengobatan maupun gaya hidup sehari-hari, namun kurangnya pengetahuan sehingga tidak benar dalam gaya hidupnya. Sehingga pembahasan yang dapat dicantumkan yaitu atas permintaan dari Nyonya M, salah satunya yaitu karena pendidikan yang kurang, yaitu pendidikan SD, sehingga saya gunakan dengan leaflet dan teknologi yang ada untuk menyampaikan informasi kepada Nyonya M. Adapun kesimpulannya yaitu tindakan perawatan yang dilakukan dalam pengolahan ketidakefektifan manajemen kesehatan dengan hipertensi fokus pada penyuluhan kesehatan hipertensi atau pendidikan kesehatan hipertensi ini, yaitu yang selanjutnya yaitu evaluasi keperawatan. Evaluasi keperawatan yang diharapkan pada ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga dengan hipertensi yaitu keluarga mampu memahami hipertensi dengan cara melakukan perawatan. Kemudian keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada agar keluarga mencapai derajat kesehatan yang optimal. Selanjutnya, klien juga mengatakan sangat berterima kasih kepada mahasiswa perawat yang sudah menjelaskan pemahaman tentang pengetahuan program terapeutik terkait penyakit hipertensinya. Data objektif menunjukkan bahwa klien kembali melanjutkan untuk berobat dan minum obat dengan memeriksakan kembali ke pelayanan kesehatan terdekat. Selanjutnya, pembahasan yang dapat dicantumkan bahwa Nyonya M mau memeriksakan secara rutin dan menerapkan gaya hidup yang baik, sehingga dapat disimpulkan evaluasi menunjukkan ketidakefektifan manajemen kesehatan ini teratasi adalah penata laksanaan hipertensi dengan baik secara farmakologis dan non-farmakologis terlaksana. Keluarga juga menunjukkan perubahan kebiasaan. Terima kasih atas presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.